Halo semua, salam jumpa lagi. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang titik, garis, dan bidang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Nusa Cendana. Saya Bernardinus Relino Meogai. Yang kedua, Cindy Suryani Nubatunis. Yang ketiga, Eka Trisnawati Lodojara. Yang keempat, Dies Nilia Bella Wajalagu. Yang kelima, Franciscus Renali Wangge. Yang keenam, Putri Apriani Marisa Kibana. Yang ketujuh, Yumitro Aretwin BS. Baik, kita langsung saja ke materinya. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Yang pertama, titik. Sebuah titik diperkirakan sebagai suatu tempat atau posisi dalam ruang. Bekas tusukan jarum atau bekas ujung pensil di atas kertas dapat diperkirakan sebagai model dari sebuah titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta atau biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Kita lihat contohnya berikut. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas, titik-titik pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garis. Pengertian garis sendiri yaitu himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tapi tidak memiliki lebar, sehingga dapat dikatakan bahwa garis berdimensi 1. Nah, penamaan garis dapat dilakukan dengan menggunakan huruf kecil seperti huruf K, L, M, dan sebagainya, atau bisa juga dengan menggunakan segmen garis dari titik pangkal hingga titik ujungnya. Nah, contoh di sini ada ruas garis AB dengan titik pangkalnya A dan titik ujungnya adalah titik B. Ada ruas garis BC, ruas garis CG, ruas garis CD, EF, GH, dan sebagainya. Nah, pada kubus juga terdapat diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap sisi kubus. Misalkan di sini contohnya adalah ruas garis BG sebagai diagonal sisi. Lalu ada pula diagonal ruang. Diagonal ruang yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Contoh di sini ada ruas garis AG sebagai diagonal ruang pada kubus ABCD EFGH. Nah, selanjutnya adalah tentang bidang. Pengertian bidang adalah himpunan titik-titik yang luas tak terhingga, atau dapat dikatakan juga bahwa bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar sehingga dikatakan berdimensi 2. Pada contoh gambar berikut, kubus ABCD EFGH memiliki bidang ABCD yang ditandai dengan warna kuning, bidang CDGH yang ditandai dengan warna ungu, dan bidang BDG yang ditandai dengan warna merah. Dari pengertian titik, garis, dan bidang memunculkan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yang disebut dengan aksioma.
terdapat 3 aksioma. Yang pertama, melalui 2 buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Contoh di sini yaitu titik AB, titik A dan titik B dapat dibuat satu garis lurus saja dengan menghubungkan kedua titik tersebut. Lalu, aksioma 2, melalui 3 buah titik sembarang yang tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang. Misalkan di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Ketiga titik ini bila dihubungkan dapat membentuk sebuah bidang, yaitu bidang ABC. Aksioma yang terakhir yaitu jika suatu garis dan suatu bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Nah, pada contoh ini, titik A dan titik B adalah persekutuan antara garis AB dan suatu bidang tertentu. Misalkan di sini bidang EFGH. Maka garis AB terletak pada bidang EFGH. Jadi baik, sekarang kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi 2, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Contohnya seperti gambar ilustrasi di bawah ini. Ini dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa burung yang dilingkari oleh garis merah dan berada pada sebuah kabel itu merupakan titik yang terletak pada garis, dan burung yang dilingkari garis biru dan terletak di luar garis itu kita misalkan dengan titik yang terletak di luar garis. Kedudukan titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis dapat dianalogikan seperti burung yang hinggap di kabel listrik, seperti pada gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan segerombolan burung yang hinggap di kabel listrik. Misalkan, burung-burung tersebut adalah sebuah titik dan kabel tersebut merupakan garis. Maka burung yang hinggap di kabel listrik atau yang dilingkari dengan garis merah dapat dikatakan sebagai titik terletak pada garis. Jadi, sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis, seperti pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan titik B yang terletak pada garis G. Sekarang coba perhatikan gambar burung yang terbang dan akan hinggap di kabel listrik atau yang dilingkari dengan garis berwarna biru. Dapat dikatakan sebagai titik yang terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat melalui garis atau tidak dilalui garis, seperti pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini menjelaskan bahwa titik C terletak di luar garis H. Perkenalkan, nama saya Eka Trisnawati Lodajara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi 2, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita lihat gambar berikut. Kalau kita lihat di sini, terdapat 5 orang yang sedang mengadakan penyuluhan tentang cara menanam padi dan ditonton oleh 3 orang anak. Jika orang dewasa dan 3 orang anak ini kita misalkan dengan titik dan lahan atau area persawahan ini kita misalkan dengan bidang, maka orang dewasa yang sedang menanam padi ini kita dapat sebut sebagai titik yang terletak pada bidang, sedangkan 3 orang anak yang berada di luar persawahan ini kita bisa menyebutnya sebagai titik yang berada di luar bidang. Jadi, sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Kita perhatikan gambar ini. Titik B terletak pada bidang A.
Sedangkan sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Seperti gambar di bawah ini, titik D ini berada di luar bidang A. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Di sini kita perhatikan kita memiliki sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalkan bidang DCGH ini, C atau CDGH ini adalah bidang U. Jadi, di sini kita akan menentukan sudut apa saja yang terletak pada bidang U dan sudut apa saja yang terletak di luar bidang U. Kalau kita perhatikan gambar, kita dapat mengetahui bahwa titik yang berada pada bidang U ini yaitu titik C, D, G, H. Sedangkan titik yang berada di luar bidang U kita dapat lihat yaitu titik A, B, E, dan F. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dua garis sejajar. Dua garis sejajar itu biasanya kita jumpai pada rel atau lintasan kereta api, baik kita itu melihatnya secara langsung maupun lewat televisi. Kita lihat bahwa rel atau lintasan kereta api itu memiliki jarak antara dua rel yang sama, tetapi keduanya tidak pernah saling berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini yang dikatakan dengan dua garis yang sejajar. Kita bisa lihat pada gambar ini di mana ada garis M dan garis N yang memiliki jarak yang sama tapi tidak saling berpotongan, dan ini merupakan gambar kedua garis yang sejajar. Garis M dan garis N di atas jika diperpanjang sampai tak berhingga pun, maka kedua garis tidak akan pernah berpotongan. Keadaan seperti ini dikatakan kedua garis yang saling sejajar. Dua garis sejajar ini dapat dinotasikan dengan dengan gambar garis miring ini. Dua garis miring ini maksudnya. Dua garis atau lebih itu dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Dua garis juga dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang datar yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik persekutuan atau titik perpotongan. Kita lihat pada contoh berikut ini. Pada gambar di atas ini merupakan kubus ABCDEFG dengan rusuk AB ini merupakan garis G. Maka tentukanlah rusuk kubus yang sejajar dengan garis G. Kita lihat tadi bahwa dua garis yang sejajar itu adalah dua garis yang terletak pada bidang datar yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Dan rusuk yang sejajar dengan garis G ini kita lihat ini adalah rusuk DC, rusuk EF, dan rusuk HG. Karena ketiga rusuk ini terletak pada bidang datar yang sama. Karena ketiga rusuk ini saling sejajar dan tidak saling berpotongan dengan garis AB. Yang kedua adalah dua garis berpotongan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas tersebut menunjukkan gambar kubus ABCD EFGH. Kita amati garis AB dan garis BC. Tampak bahwa garis AB dan BC berpotongan pada satu titik, yaitu titik B. Inilah garis AB dan garis BC. Ini berpotongan di satu titik, yaitu titik B. Di mana keduanya itu terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang A, B, C, dan D. Oleh karena itu, garis AB dan garis BC ini merupakan dua garis yang saling berpotongan.
Dua garis dikatakan saling berpotongan tadi apabila terletak pada bidang datar yang sama dan mempunyai satu titik potong. Kita lihat tadi seperti yang sudah jelaskan bahwa A, B, C, D ini terletak, ini merupakan bidang datar dari garis AB dan BC ini kita lihat, dan garis AB dan BC ini berpotongan pada satu titik, yaitu titik perpotongan itu di titik B. Nah, jika kita lihat contoh tadi, maka yang rusuk yang berpotongan dengan garis G itu adalah rusuk BC, rusuk BF, rusuk AD, dan rusuk AE. Karena rusuk AB dan BC ini merupakan dua garis yang berpotongan di titik P dan merupakan terletak pada bidang datar yang sama, yaitu A, B, C, D, dan AD ini titik potong itu di titik A, sedangkan AE ini titik potong di titik A, dan BF ini terletak di titik potong B, dan AE dan BF ini terletak pada bidang datar yang sama, yaitu bidang datar AB, EF. Yang ketiga yaitu dua garis berimpit. Agar dapat memahami pengertian garis berimpit, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas menunjukkan garis AB dan garis CD yang saling menutupi. Ini kita lihat terdapat satu garis lurus saja, namun sebenarnya terdapat dua garis, yaitu AB dan CD, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Dalam hal ini dikatakan kedudukan masing-masing garis AB dan CD terletak pada satu garis lurus. Kedudukan garis yang demikian dinamakan pasangan garis yang saling berimpit. Ini terlihat bahwa garis AB dan CD ini saling berimpit, sehingga cuma terlihat satu garis lurus saja. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga terlihat sebagai satu garis lurus saja. Atau dapat dikatakan juga dua garis lurus itu saling berhimpit jika terletak pada bidang yang sama dan keduanya mempunyai paling sedikit dua titik persekutuan atau titik perpotongan, sehingga dua garis itu saling berhimpit dan yang terlihat adalah satu garis lurus saja. Jadi kita bisa lihat bahwa ini garis AB dan CD ini garis berhimpit, dan kemungkinannya terdapat dua titik perpotongan pada garis AB dan CD ini, atau titik persekutuan yang terdapat pada garis ini. Yang keempat adalah dua garis bersilangan. Agar dapat memahami pengertian garis bersilangan, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas ini merupakan gambar balok ABCDEFGH, di mana terdapat garis AC yang menyilang pada bidang datar ABCD dan garis HF yang menyilang pada bidang datar EFGH, dan garis AC dan garis EFH ini menyilang pada bidang datar yang berbeda, di mana AC menyilang pada alas balok, sedangkan HF ini menyilang pada bagian atas balok. Selanjutnya, apabila kedua garis tersebut maka masing-masing diperpanjang, maka kedua garis tidak akan pernah bertemu. Mereka tidak akan pernah bertemu karena mereka terletak pada bidang datar yang berbeda, sehingga keduanya tidak akan pernah saling bertemu walaupun menyilang dengan panjang yang bagaimanapun. Dengan kata lain, kedua garis itu tidak mempunyai titik potong, dan kedudukan garis yang demikian dinamakan pasangan dua garis yang bersilangan. Atau dua garis bersilangan dua garis itu dapat dikatakan bersilangan apabila jika kedua garis itu tidak terletak pada bidang datar yang sama dan tidak mempunyai titik perpotong, titik persatuan. Ya, jadi ini bukan garis bersilangan karena kedua garis yang bersilangan ini terletak pada bidang datar yang berbeda, dan keduanya ini tidak mempunyai titik perpotong atau titik persekutuan, atau keduanya tidak saling bertemu pada satu titik. Yang berikutnya adalah yang kelima, garis horizontal dan garis vertikal. Kita lihat bahwa ini adalah gambar neraca lengan satu, di mana gambar tersebut menunjukkan sebuah neraca dan bagian-bagiannya. Perhatikan bagian tiang penyangga yang ini bagian lengan dan tiang penyangga dan bagian lengan.
ini atau ini ya, ini yang berada di atasnya. Kedudukan bagian tiang dan lengan tersebut menggambarkan garis horizontal. Ya, ini merupakan lengannya, ini menggambarkan garis horizontal, dan penyangga ini menggambarkan atau tiang menggambarkan garis vertikal. Bagian lengan menunjukkan kedudukan garis horizontal dan tiang penyangga menunjukkan garis vertikal. Garis horizontal mendatar, sedangkan garis vertikal tegak lurus terhadap garis horizontal. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Apriani Marisa Kibana. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, garis terletak pada bidang, yang kedua, garis sejajar pada bidang, dan yang ketiga, garis memotong atau menembus pada bidang. Selanjutnya, penjelasan garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Seperti gambar berikut, terdapat 2 titik pada garis, yaitu titik A dan B, sehingga titik garis A dan B pada garis G berada pada dalam bidang alfa. Yang berikut, garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Seperti gambar berikut ini, terdapat garis G dan bidang alfa. Di antara garis G dan bidang alfa tidak memiliki titik persekutuan atau titik yang memotong antara kedua garis G dan bidang alfa. Yang berikut, garis memotong atau menembus pada bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus pada bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Seperti gambar berikut, terdapat suatu titik potong, titik persekutuan atau titik tembus, yaitu titik A pada garis G, di mana titik A ini akan menghubungkan antara garis G dan bidang alfa. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan kubus ABCD EFGH pada gambar di bawah ini. Bidang DCGH sebagai bidang U. Sebutkan rusuk kubus yang A terletak pada bidang U, B sejajar dengan bidang U, dan C memotong atau menembus bidang U. Masuk kepada penyelesaian. Jadi kita misalkan bidang DCGH dengan bidang U. Untuk menyelesaikan rusuk yang terletak pada bidang U, maka kita punya rusuk DC, CG, GH, dan DH. Selanjutnya, sejajar dengan bidang U. Seperti penjelasan sebelumnya, maka bidang yang sejajar dengan bidang U yaitu bidang AB, FE. Sehingga dari sini kita dapat menentukan rusuk kubus yang sejajar dengan bidang U yaitu rusuk AB, BF, FE, dan AE. Selanjutnya, rusuk kubus yang memotong atau menembus bidang U, kita dapat mengambil rusuk BC, FG, EH, dan AD. Selanjutnya, dalil-dalil tentang kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Yang pertama, jika garis A sejajar dengan garis B dan garis B sejajar dengan garis C, maka garis A sejajar dengan garis C. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan gambar yang ada. Yang kedua, jika garis K memotong garis H. Jika garis K memotong garis H,
Garis G juga memotong garis H. Maka kita punya garis K dan garis G yang saling sejajar. Maka dapat diambil kesimpulan garis H, K, dan G terletak pada suatu bidang. Yang ketiga, jika garis K sejajar dengan garis I sesuai gambar dan garis I menembus bidang, maka garis K juga menembus pada bidang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan dua buah bidang. Nah, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan gambar sebuah lorong di suatu sekolah. Lorong tersebut diapit oleh dua buah dinding. Nah, bagaimana kedudukan kedua buah dinding tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus paham benar dengan konsep tentang kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya ada 3 macam. Yang pertama, dua bidang yang berimpit. Nah, dua bidang dikatakan berimpit jika setiap titik terletak pada kedua bidang, seperti gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan contoh gambar dua bidang yang saling berimpit, yaitu bidang alfa dan juga bidang beta. Nah, ini merupakan contoh dua bidang yang saling berimpit. Selanjutnya adalah dua bidang yang sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Titik persekutuan di sini artinya titik perpotongan. Jadi dua bidang yang sejajar itu tidak mempunyai titik perpotongan. Contohnya seperti gambar di bawah ini, yaitu bidang yang sejajar antara bidang alfa dan juga bidang beta. Selanjutnya yaitu dua bidang yang berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis yang memotong antara dua bidang tersebut. Seperti gambar di bawah ini, garis G merupakan garis persekutuan antara dua bidang yang berpotongan, yaitu garis G merupakan garis persekutuan antara bidang alfa dan juga bidang beta. Selanjutnya kita akan masuk dalam contoh soal. Yang pertama yaitu perhatikan kubus ABCD EFGH pada gambar di bawah ini. Nah, suruhan yang pertama, sebutkan 3 pasang bidang yang sejajar. Dan suruhan yang kedua, sebutkan 2 pasang bidang yang berpotongan. Nah, kita akan menjawab kedua suruhan di atas. Yang pertama, 3 pasang bidang yang sejajar. Pertama yaitu bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH, Dan yang kedua bidang ABFE sejajar dengan bidang CDGH. Bidang ABFE sejajar dengan bidang CDGH. Selanjutnya bidang BCGF sejajar dengan bidang ADHE. Dan untuk menjawab suruhan yang kedua, sebutkan 2 pasang bidang yang berpotongan. 2 pasang bidang yang berpotongan yaitu bidang ABGH berpotongan dengan bidang CDEF dan bidang BCHE berpotongan bidang BCHE berpotongan dengan bidang ADGF Selanjutnya masuk dalam contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu perhatikan kubus di bawah ini. Bidang sisi CDGH merupakan wakil bidang dari bidang U. Tentukan bidang sisi kubus yang A berimpitan dengan bidang U, B sejajar dengan bidang U, C berpotongan dengan bidang U. Mari kita jawab ketiga soal di atas. Yang pertama, bidang yang berimpitan dengan bidang U.
Bidang yang berhimpitan dengan bidang U yaitu bidang CDHG. Bidang CDHG. Bidang CDHG merupakan bidang yang berhimpitan dengan bidang U. Selanjutnya, bidang yang sejajar dengan bidang U. Bidang yang sejajar dengan bidang U yaitu bidang ABFE. Bidang ABFE merupakan bidang yang sejajar dengan bidang U. Selanjutnya, bidang yang berpotongan dengan bidang U. Bidang yang berpotongan dengan bidang U yaitu bidang ABCD. Bidang ABCD merupakan bidang yang berpotongan dengan bidang U. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 6. Sekian dan terima kasih.